kita ya, di bagian tambahan kita, mari kita melihat sedikit tentang pemberian korban tersebut ya. Kenapa harus ada hewan yang harus mati ya? Kenapa nggak ada cara lain ya? Kenapa nggak bisa berdoa saja ya? Kenapa orang Israel nggak bisa berdoa saja gitu istilahnya ya? Kenapa harus pemberian korban atau mungkin potong pohon atau apalah mungkin gitu ya? Kenapa harus ada pemberian korban? Binatang yang tidak bersalah tapi harus menebus seperti melambangkan menjadi mengambil kesalahan kita. Mereka dikorbankan. Ya. Terus sebabnya ini menjadi satu pertanyaan bagi orang-orang modern saat ini, apalagi di orang-orang di negara-negara barat misalnya. Presiden Amerika Serikat ke-16 saja ya, yang terkenal ya, Abraham Lincoln ya. Presiden ke-16 dari Amerika Serikat, dia katakan bahwa I am in favor of animal rights as well as human rights. Saya mendukung hak asasi hewan dan hak asasi manusia. Kalau kita memahami tentang hak asasi manusia dan hewan, maka kita memiliki kehidupan sebagai manusia yang seutuhnya. Itulah cara hidup manusia seutuhnya. Artinya, kalau Anda hanya memperhatikan hak asasi manusia, tapi menyepelekan, menganiaya hewan, maka Anda belum menjadi manusia seutuhnya. Itulah pandangan orang-orang di mana ya? Orang-orang di barat terus ya, atau di negara-negara barat ini ya. Lalu mungkin bukan hanya negara barat, saudara, terus terang ya. Memperlakukan binatang dengan baik bukan hanya orang-orang barat. Saya mungkin salah tadi saya bilang begitu. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi sendiri terkenal ya. Mahatma Gandhi sendiri menyatakan ya, bahwa kebesaran suatu bangsa, the greatness of nation, kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, itu dapat dinilai dari cara hewan-hewan itu diperlakukan. Jadi begitu hebat saudara ya. Ini bukan hanya rupanya di negara barat, tapi di India sendiri. Mahatma Gandhi dari India, dia katakan kalau kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju secara moral kita, itu dinilai dari cara kita memperhatikan atau memperlakukan hewan-hewan kita. Di Amerika, perlakuan terhadap hewan itu sangat-sangat serius. Ada seorang pria ya di Amerika Serikat ini, di Bluefield ya. Dia dipenjara 6 bulan, saudara. Dia dipenjara 6 bulan. Kenapa dia dipenjara 6 bulan? Karena dia tidak kasih makan anjing-anjingnya dengan sebenarnya. Anjing-anjingnya itu pas orang lihat kurus ya. Lalu dipanggillah polisi dan diselidiki ya. Rumahnya dia didapati ada beberapa anjingnya itu dalam keadaan kurus, kurang gizi. Karena kurang gizi, saudara, apa yang terjadi? Ditangkap dia lalu dia masuk Masuk penjara 6 bulan. Ada orang, peristiwa banyak sekali. Ada orang yang tendang anjing atau tendang kucing, saudara. Tendang anjing, tendang kucing, masuk penjara. Jadi jangan main-main dengan binatang di Amerika Serikat ya. Waktu lalu ada ular, ada ular di depan apartemen kami ya. Ada ular lewat. Waduh, ada seorang ibu katakan, karena saya juga di situ, tolong Stephen tolong bunuh ular tersebut. Saya bilang, gimana kalau saya bunuh? Kalau ada yang lapor, saya bisa masuk penjara. Jadi kita nggak boleh ya, nggak boleh bunuh hewan ya, termasuk ular liar sekalipun ya, nggak boleh sembarangan kan kata lain ya. Jadi ini orang ini 6 bulan dia dipenjara. 6 bulan dipenjara karena anjing-anjingnya tidak diberi makan. Anjing yang tidak diberi makan itu saja masuk penjara. Ya. Apalagi kalau makan anjing. Terus terang saya, kalau ada yang makan anjing di Amerika Serikat ini, waduh itu dihukum berat sekali saudara ya. Berat sekali, tapi ini yang sering kali terjadi ya. Saya sering kali malu sekali kalau dengar berita-berita ya. Bagaimana orang-orang dan dari tempat saya di Sulawesi Utara, di Tomohon itu terkenal sekali ya. Ada pasar hewan di Tomohon itu yang akhirnya karena begitu dapat di banyak video viral dari tempat tersebut ya. Di stop untuk jual daging anjing dan kucing. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa ada anjing dan kucing yang dijual di pasar tersebut untuk dimakan. Kenapa hampir di stop ini? Kenapa? Karena di tahun 2003 ada dibuat 2023. 2023 ada perjanjian antara Human World of Animals, Human World of Animals, badan untuk menjaga hewan-hewan ini jangan sampai diperlakukan dengan semena-mena ya. Dan akhirnya itu dibuatlah persetujuan ya. Jadi dibuat persetujuan jangan lagi dibuat ini 2 tahun lalu, ini tahun 2023 jangan lagi ada anjing-anjing dan
kucing yang dijual di mana? Di pasar di Tomohon ya. Di pasar di Tomohon. Tapi, aduh saya mohon maaf, saya harus tunjukkan ini. Tapi, tahu 3 bulan lalu masih ada YouTuber yang pergi ke pasar tersebut dan membuat video tetap masih ada rupanya. Masih ada hal tersebut. Saya mohon maaf, tunjukkan foto yang mungkin tidak mengerikan tadi. Tapi poinnya adalah, Alkitab sendiri katakan jangan kita memperlakukan hewan-hewan itu dengan semena-mena. Tidak boleh, saudara. Ya. Amsal 12 ayat 10 katakan, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ya, orang fasik tapi kalau dia orang jahat, tapi walaupun dia berbuat baik, tapi dianggap kejam. Tapi poinnya ya adalah bahwa orang benar itu dinilai dari apa? Bagaimana menurut Alkitab? Bahwa orang benar salah satu yang manifestasi dari kehidupan orang benar adalah bagaimana kita memperhatikan hidup daripada hewannya. Nah, menjadi satu pertanyaan ya. Setelah kita lihat ayat-ayat seperti ini, loh kok kita orang benar, kok kita dituntut untuk apa? Orang di perjanjian lama kok dituntut untuk apa? Persembahkan korban ya, domba, kambing, lembu yang tidak bersalah ya. Kenapa itu harus diberikan? Ya. Kenapa di zaman dahulu itu harus diberikan ya? Ya. Ada satu kutipan ya, satu statement yang saya lihat juga di internet yang katakan bahwa ketika Anda mengorbankan hewan yang tidak bersalah atas nama Tuhan, maka Anda telah gagal sebagai apa? Manusia. When you sacrifice innocent animals in the name of God, then you failed as a human being. Dan artikel ini apa? Bukan artikel ya, yang dikatakan di Twitter ini dia, penulis di Twitter ini dia katakan bahwa jika Anda sungguh-sungguh ingin mengorbankan sesuatu, maka korbankanlah ego Anda, nafsu-nafsu seksual Anda, itu apapun ya. Keserakahan Anda korbankan, iri hati Anda korbankan. Kemarahan-kemarahan, amarah Anda korbankan. Kebencian harus Anda korbankan daripada membunuh makhluk yang tidak bersalah. Ini akan mengubah Anda secara internal. Dan Allah Anda akan lebih senang melihat perubahan dalam diri Anda daripada melihat darah atau daging binatang apapun. Kenapa? Ya, kenapa harus ada hewan yang dikorbankan? Apa itu rencana Allah? Tentu saja pada mulanya tidak ada rencana Allah untuk darah apapun tertumpah. Ya, itu terjadi karena dosa yang sudah masuk. Ya, karena dosa yang sudah masuk. Karena Allah ingin agar manusia dapat diselamatkan. Manusia yang berdosa itu dapat diselamatkan. Manusia itulah yang merupakan puncak penciptaan Allah. Tujuan utama diciptakan manusia dalam rupa dan gambar Allah. Karena manusia adalah puncak penciptaan Allah. Dan pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka Allah tidak harus membuat satu apa? Objek nyata dari bahayanya, beratnya dosa tersebut. Dan itu tidak bisa dengan cara kita menghamburkan tepung, buang-buang beras begitu saja, gampang. Tapi dengan cara yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan, betul sekali. Adanya darah yang tertumpah. Itu mulai mungkin Anda bisa lihat dari Imamat 4 ayat 32-33. Jika ada seorang yang berdosa ini ya, membawakan apa? Bermohon supaya dosanya diampuni, maka dikatakan dalam Imamat 4 ayat 32-33 katakan, ia harus membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban menghapus dosa. Haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban menghapus dosa itu, dan kemudian dia sendiri yang potong. Lalu kemudian ada darah yang harus dipercikan di beberapa tempat dalam Ka'bah ya. Harus terjadi dibuat itu. Dan pada akhirnya apa? Ayat 35. Lalu imam kemudian harus membakar semuanya itu di atas mezbah. Di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, apa tujuannya? Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang yang berdosa itu ya. Karena dosa yang telah diperbuatnya. Sehingga ia menerima pengampunan. Pengampunan itu terjadi karena apa? Karena manusia yang telah melanggar. Manusia yang telah menolak Allah menjadi manusia yang berdosa. Ini menjadi bagian daripada upacara di bait suci di perjanjian lama ya. Upacara bait suci di pelataran luar itu, bukan di dalam bait suci itu ya, ada bait suci itu, ada pelataran luarnya.
Lalu ada bilik yang suci dan ada bilik yang maha suci. Tapi di pelataran luar itu ada mezbah korban. Inilah mezbah korban, inilah tempat binatang-binatang tadi itu dikorbankan. Lalu ada tempat untuk tempat pembasuhan, ya, bejana pembasuhan, ya. Jadi hewan itu di pelataran luar yang pertama itu hewan korban itu dipotong dan dibakar di mezbah apa? Mezbah bakaran yang pertama itu, ya. Dibakar di situ. Kenapa, ya? Tujuannya apa? Untuk menghilangkan penyebab pemisahan antara Allah dan manusia. Yang memisahkan kita dengan Allah kita adalah dosa-dosa kita. Ya. Kehidupan kita yang berdosa. Yesaya 59 ayat 2. Ya. Nah, kenapa harus ada penumpahan darah? Kenapa nggak kita buang-buang saja jagung dibuang atau buah-buahan kita buang, kita supaya seperti merasa pengampunan, ya, ada pemberian kepada Allah yang kita sembahkan gitu, seperti begitu. Kenapa harus ada darah? Kenapa? Karena Imamat 17 ayat 11 katakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ada nyawa, ada kehidupan. Upah dosa maut. Artinya, maut itu adalah apa? Kematian, kan? Upah dosa itu adalah kematian. Dan karena kematian itu berarti ada kehidupan yang hilang. Ya. Nyawanya hilang. Itu sebabnya Imamat 17 ayat 11 katakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa. Jadi tidak bisa tepung, tidak bisa jagung, tidak bisa yang lain. Kenapa? Karena di dalam hewan itu ada darah. Darah melambangkan apa? Melambangkan nyawa atau kehidupan, ya. Tapi itulah, ya. Jadi dalam segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Darah itulah yang menyucikan dengan kata lain, ya. Kenapa? Karena darah Kristus misalnya, itulah menyucikan setiap aspek kehidupan kita. Ya. Tanpa penumpahan darah, Ibrani 9:22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ini sudah Allah nyatakan sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Allah yang pertama-tama harus mengorbankan hewan. Walaupun sekali lagi, bukan tujuan Allah untuk menjadi apa? Seperti animal cruelty, ya, seperti menyiksa binatang. Tapi inilah satu-satunya cara supaya manusia bisa mengerti. Kalau cuman buang jagung, buang buah-buahan dibuang, itu tidak memiliki signifikansi. Pertama-tama kengerian daripada dosa, kedua lambang daripada darah itu adalah kehidupan, ya. Kalau kita berdosa, kehidupan kita itu diambil. Itu sebabnya darah itu harus tertumpah, harus ada penumpahan darah. Itu sebabnya Allah pertama-tama pada saat manusia jatuh dalam dosa, dikatakan manusia kan membuat pakaian dari daun-daunan, ya. Tapi udara saat itu dingin, ya, sejak karena dosa, ya, semakin terkendali udara terus, sehingga Allah harus membuat pakaian kulit, ya. Jadi ayat Kejadian 3:1 katakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ada binatang yang harus dikorbankan, harus ada dibunuh pada saat itu, dan kulitnya itu dibuat sebagai pakaian. Menjadi seperti Kristus yang melambangkan kita ditutup oleh jubah kebenaran Kristus. Jubah kebenaran Kristus itu menggantikan jubah kita yang kotor karena dosa. Tapi jubah kebenaran Kristus itulah yang akan memberikan kebenaran tersebut kepada kita. Itulah dibuat dari apa? Dari kulit binatang. Jadi inilah kenapa korban itu, karena ini tuntutannya ada darah, ada nyawa di dalamnya. Dan mengapa harus ada korban hewan? Kembali kita akan mencoba menjawabnya beberapa poin. 4 atau 5 poin ini. Yang pertama, untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa tersebut. Dosa itu bukan hal sepele. Dalam keadilan Allah, dosa mengakibatkan kematian. Ya. Upah dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya. Upah dosa adalah maut. Besar, tidak sembarangan. Ya. Dan sistem pengorbanan itu secara visual, secara nyata, dan secara emosional. Orang yang persembahkan korban itu sakit hati sekali. Seperti saya pernah katakan, ya, waktu kami di Ethiopia, kami waktu itu pernah membeli, belum pernah merasakan daging domba, ya, bersalah juga mungkin, ya, belum ketat vegetariannya gitu, ya. Jadi waktu itu kami beli domba, saudara. Beli domba, tapi seperti saya katakan, pernah saya nyatakan, ya, di acara Sekolah Sahabat ini. Tapi waktu pada saat kami beli, orang-orang Ethiopia katakan, Tarantung, ini bagusnya disimpan dulu beberapa minggu supaya
perutnya dibersihkan karena di tempat kami mungkin rumput-rumputnya lebih banyak, lebih bagus. Jadi bersihkan perut daripada domba tersebut. Dan betul, kami yang simpan. Jadi saya simpan domba tersebut, saya jaga dulu selama pagi, saya keluarkan dia di halaman rumah kami supaya makan rumput, jaga lihat-lihat jangan sampai dia makan tanaman kami. Jadi ada bonding, ada persekutuan gitu ya, perasaan dengan binatang tersebut selama kurang lebih 3 minggu, sudah 3 minggu. Lalu kemudian akhirnya saatnya dengan misionaris lain, oh udah nih, udah bersih nih, gimana kalau sekarang mungkin kita bisa potong dan kita makan daging gitu. Waduh, saat itu terus terang saudara, saya katakan, waduh enggak lah, saya enggak tega, saya tidak tega untuk memotong apa binatang yang sudah dalam tanda kutip saya sayang ini kayak binatang piaraan saya, saudara. Seperti saya nggak punya anjing ya waktu itu, tapi ini domba ini bagaikan binatang piaraan saya. Dan untuk mengorbankan, untuk memotong binatang piaraan itu yang sudah memiliki keterikatan emosi dengan saya itu berat sekali. Akhirnya saya bilang, udah jual aja lagi lah. Saya nggak mau, nggak sampai hati saya mau memotong binatang tersebut. Itu ya. Itulah ya. Jadi sistem pengorbanan secara visual dan emosional ini memperlihatkan akibat dari dosa. Tapi darah harus dicurahkan untuk menebus kesalahan. Yang tidak bersalah sekarang menggantikan yang bersalah. Hewan yang tidak bersalah dikorbankan sebagai pengganti orang berdosa. Dan ini bukan untuk tujuan kekejaman, bukan karena Allah suka sekali binatang itu berteriak-teriak karena dipotong lehernya, bukan. Tetapi untuk menunjukkan kepada manusia yang berdosa bahwa dosa itu sangat mahal harganya. Sangat-sangat mahal. Saya tadi coba Google ya. Kalau Anda memiliki binatang yang Anda korbankan di Indonesia ya, sapi ya, sapi Bali ya, itu tergantung tentunya harganya itu tergantung jenisnya, usia dan beratnya. Misal, sapi Bali itu yang dewasa beratnya kurang lebih 235 kg itu bisa dijual antara 17 juta sampai dengan 21 juta per ekor. Sedangkan anak sapi Bali yang 1 tahun itu dihargai 12 juta. Ya. 12 juta. Ada sapi lainnya, sapi limosin katanya ya. Sapi limosin dengan berat 400 sampai 600 kg bisa dihargai sampai, sapi limosin di Indonesia itu dihargai sampai 72.000 per kilogram. Dan sapi Madura yang bisa beratnya sampai 300 sampai 400 kg bisa dijual itu 74.000 per kilogram kali 300. Mahal sekali, saudara. Oke lah kalau sapi mahal. Bagaimana dengan kambing korban muda, ya, kalau kita buat kambing korban ya dengan kata lain, itu berkisar antara 1,5 juta sampai dengan 5 juta per ekor. Ya. Sampai 5 juta per ekor. Waduh, korbankan begitu saja. Lalu kemudian dibakar. Ya, dibakar. Itu berat sekali, saudara. Tapi itulah yang terjadi ya. Untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa. Dan berikutnya, kenapa korban hewan? Itu juga salah satu hal ya. Itu merupakan konteks budaya juga di zaman orang-orang Israel, zaman perjanjian lama, itu konteksnya, konteks budaya saat itu yang orang-orang ngerti ya. Dalam budaya kuno Timur Tengah, pengorbanan hewan itu sudah umum di berbagai agama. Sampai saat ini pun ada agama-agama juga yang masih korbankan. Ada hewan-hewan korbankan ya. Itu dia. Karena di zaman Alkitab itu memang begitu. Bahkan ada yang sampai, bukan orang Israel, tentu saja bukan. Bahkan ada bangsa-bangsa kafir saat itu yang mengorbankan manusia. Jadi Allah memakai bentuk yang dikenal oleh masyarakat saat itu. Tetapi Allah memberikan makna yang baru dan makna yang benar daripada korban tersebut. Untuk menunjukkan keadilan dan kasih Allah. Menunjukkan pengampunan Allah kepada orang yang berdosa. Berbeda dari ritual kafir. Sistem Allah beretika, ada etikanya. Yang menuntut pertobatan sejati, bukan hanya di luar dipotong binatang tersebut, tapi kalau bisa hati kita, karena emosi kita sudah ada dengan hewan tersebut ya, kita menangisi hewan yang mati tersebut ya. Dan bukan itu saja, ini juga memiliki tujuan ilahi. Berikutnya, poin ketiga, mengapa korban hewan itu? Karena itulah bayangan dari pengorbanan Kristus. Darah Kristus yang tertumpah. Kalau bukan korban hewan, misalnya kita buang-buang saja buah-buahan yang dibuang atau diberikan, ya, jagung dan lain sebagainya, itu tidak ada pengorbanan Kristus yang lebih nyata ya, daripada hewan yang dipotong. Ya. Jadi seluruh sistem pengorbanan adalah sementara dan simbolis. Alat pengajaran yang menunjuk pada sang anak domba Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya
pada saat Yohanes membaptis, memperkenalkan Yesus kepada murid-murid, dikatakan, inilah anak domba Allah yang datang untuk menghapus isi dosa dunia ini. Jadi Ibrani 10 ayat 4 katakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Kenapa? Yang memungkinkan hanyalah darah Kristus. Jadi pengorbanan itu tidak benar-benar menyucikan dosa, tetapi menuju ke depan, ke arah pengorbanan sempurna yang akan datang, yaitu dari siapa? Dari Kristus. Tapi selain itu, dasar pengorbanan itu harus dari hati yang tulus. Kenapa? Karena sekali lagi, ya, itu diberikan bukan hanya sebagai satu visualisasi dari darah yang tertumpah, tapi juga dari hati yang hancur dari orang yang mengorbankan binatang yang tidak bercacat celah ini. Anda harus korbankan binatang yang secara emosional sudah sangat terikat dengan Anda. Itu berat sekali, saudara, berat sekali. Tapi itulah ya, kembali lagi pelajaran Alkitab katakan, apa yang dinyatakan oleh Alkitab katakan bahwa berkali-kali dan dengan jelas Allah katakan bahwa yang ia kendaki bukanlah darah hewan, tetapi hati yang bertobat dan rendah hati. Mazmur 51, Hosea 6 ayat 6. Bahkan satu saat Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, dia sudah diperintahkan untuk tunggu nanti Samuel yang datang untuk korban, mempersembahkan korban. Tapi Raja Saul bilang, nggak apa-apa lah Samuel, kok terlambat datangnya, saya aja lah yang mempersembahkan korban. Dia potong lembu, ya, persembahkan sebagai korban. Waduh, begitu Samuel datang, ditegur si Saul. Ditegur, karena yang Tuhan kendaki itu bukan korban tersebut. Tapi hati, penurutan, hati yang tulus dan penurutan yang sejati kepada Allah. Itu yang Allah tuntut. Jadi sistem pengorbanan itu dirancang untuk menanamkan kebutuhan akan pertobatan dan belas kasihan Allah yang datangnya dari hati yang tulus. Dan poin terpenting lain yang terakhir adalah bahwa semua korban, sistem pengorbanan di zaman perjanjian lama itu bersifat sementara. Wujudnya siapa? Kristus, ya. Jadi sistem pengorbanan itu berakhir saat Kristus datang. Yesus menggenapi hukum Taurat dan menghapus kebutuhan akan pengorbanan hewan melalui pengorbanannya sekali untuk selamanya. Menggenapi hukum Taurat yang bagaimana? Hukum Taurat pengorbanan. Hukum-hukum Taurat upacara. Bukan hukum Taurat 10 firman Tuhan, ya. Bukan, kita sudah bedakan. Kita sudah pernah bahas waktu lalu. Ya. Dia menggenapi hukum-hukum upacara yang juga disebutkan juga hukum Taurat, ya. Dan menghapus kebutuhan akan pengorbanan hewan melalui pengorbanannya sekali untuk selamanya. Anda bisa baca kedua pasal dari kitab Ibrani, pasal 9 dan pasalnya yang ke-10. Jadi sekarang keselamatan bukan lagi melalui darah hewan, melainkan melalui iman kepada Yesus. Bukan lagi darah hewan, tapi iman. Inilah ya. Jadi mengapa Allah memerintahkan pengorbanan hewan di perjanjian lama? Pertama, untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa. Sebagai bayangan dari pengorbanan Kristus, yang Allah inginkan adalah hati yang tulus. Dan poin terakhir bahwa itu semua bersifat sementara. Ya. Tidak dapat disangkal lagi, ya. Tidak dapat disangkal bahwa pengorbanan hewan terlihat kejam bagi mata manusia modern saat ini. Mungkin kita katakan, ya. Tapi pada zamannya, itu adalah cara yang kuat untuk mengajarkan bahwa dosa sangat serius dan mahal. Dan bahwa kasih dan pengampunan Allah akan dinyatakan sepenuhnya dalam pengorbanan Yesus. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kiranya kita semua, ya, yang melihat pengorbanan Kristus, pada saat kita melihat dosa-dosa kita, mari kita membayangkan, mari kita berdoa dan membayangkan, saya telah menumpahkan darah Kristus. Saya telah menumpahkan darah Kristus. Jangan lagi dengan kata lain, jangan lagi darah tersebut terus-menerus tertumpah, ya. Baiklah kita dengan kekuatan surga dibawa kembali, diangkat kembali dari segala kesalahan kita. Pada saat kita hanya datang pada Tuhan, Tuhan ampunilah saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, terimalah saya kembali. Percayalah, kita akan diterima kembali. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.